Di sini saya akan menjelaskan apa itu ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra, atau kandung kemih. Namun, infeksi saluran kemih umumnya terjadi di uretra dan kandung kemih. Penyebabnya bisa karena kan infeksi saluran kemih itu di kandung kemih, jadi mikroorganisme itu masuk ke saluran kemih, jadi bakteri itu berkembang di saluran kemih kita, itulah yang menyebabkan infeksinya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa sih Kak gejala infeksi saluran kemih? Pertama, aktif secara seksual, kemudian pada wanita yang sudah menopause, kemudian pada wanita kan mempunyai uretra yang lebih pendek, jadi mikroorganisme akan lebih gampang masuk. Selanjutnya, apa diagnosis dari infeksi saluran kemih? Diagnosisnya itu kita melakukan urinalis, yaitu di mana kita mengambil sampel darah sel putih atau sampel darah sel merah, kemudian atau bakterinya langsung diambil sampelnya untuk dilakukan urinalis, kemudian melakukan USG, CT scan, kemudian melakukan stetoskopi yang dimana alat dimasukkan ke dalam saluran kemih kita, itu menggunakan alat, dia berbentuk seperti panjang, kemudian ada kameranya kan, itu dimasukkan dalam saluran kemih, itulah yang paling efektif untuk mendeteksi ISK tersebut. Yang cocok Kak untuk infeksi saluran kemih? Biasanya pada penyakit infeksi saluran kemih ini dilakukan pengobatan, tapi dengan resep dokter ya. Itu dilakukan pengobatan dengan pemberian antibiotik bagi yang udah pengidap ISK. Tetapi kalau masih merasakan gejala-gejalanya itu dikasih antibiotik cuman 1-2 hari aja. Baiklah Kak, selanjutnya apa saja sih komplikasi dari infeksi saluran kemih? Komplikasinya itu bisa, yang pertama, bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil akan lahir secara prematur, kemudian kerusakan ginjal, kemudian penyempitan saluran kemih. Dan selanjutnya, bagaimana pencegahan infeksi saluran kemih? Pencegahan infeksi saluran kemih yang pertama, bagi semua kalangan ya, itu jangan menahan air kencing kalau kita lagi mau kencing. Kemudian bagi yang sudah dewasa, yang sudah menikah, itu kalau melakukan hubungan seksual harap dibersihkan dulu, kemudian setelah melakukan hubungan intim buang air kecil terlebih dahulu, kemudian personal hygiene-nya kita ganti pakaian dalam, jangan sampai berhari-hari kita ganti pakaian dalam, kita harus sering-sering dalam keadaan lembab, kalau bisa kita ganti.